balik lagi nih. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih bersama dengan Bapak Hairudin dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah nih, Kang Mas dan Mbak Yu. Dan seperti biasa, tadi kita sudah ngobrol sedikit di awal. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih temanya pada siang hari ini nih Pak. Nah mungkin agak ada sedikit kata dulu nih sebelum kita akan masuk ke tema kita nih dari Bapak Hairudin yang mungkin ingin disampaikan nih kepada Kang Mas dan Mbak Yu yang kebetulan hari ini mendengarkan kita, Bapak. Silakan. Ya, Kang Mas dan Bayu, yang hari ini generasi muda tentu ada yang berada di sekolah, mungkin ada yang berada di kampus, mungkin ada yang berada di dunia kerja, mungkin sedang berolahraga, atau mungkin sedang melakukan startup untuk kegiatan-kegiatannya sebagai generasi muda. Gitu. Iya, betul. Ingat, kalau kita bicara generasi muda, tanggal 14 itu biasanya diingat dengan hari Valentine Day gitu. Oke, 14 Februari 14 ya Pak ya. Iya. Tapi kali ini di samping sebagai hari Valentine Day juga kita ingat sebagai hari pencoblosan untuk pemilu legislatif dan juga pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Betul, dan ini sangat menarik karena generasi muda kita atau adik-adik kita ini adalah menggunakan hak pilihnya untuk yang pertama kali, seperti itu ya Pak ya. Jadi yang sudah berusia 17 tahun atau tahun kemarinnya 17 tahun nanti akan serentak pada tahun ini bersama-sama akan pertama kali menggunakan hak pilihnya. Nah mungkin ada nggak sih Pak edukasi terlebih dahulu nih untuk adik-adik kita atau generasi muda, bagaimana sih agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya gitu Pak? Ya, jadi generasi muda saya kira harus mengikuti proses sosialisasi agar dapat bisa menggunakan haknya dengan baik dan benar. Misalnya generasi muda itu harus aktif dong untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, bukan sekedar mencoblos pada tanggal 14 Februari, tapi juga memberikan informasi, memberikan edukasi kepada generasi muda sekitarnya. Iya, betul. Bahwa memang pemilu itu adalah pesta. Pesta itu sesuatu yang menyenangkan. Dan yang sudah 17 tahun ke atas itu punya hak. Dan tidak semua orang punya hak loh untuk memilih. Iya, betul. Ketika Anda diberikan hak, maka gunakan hak itu dengan baik dan benar. Baik. Nah, kalau ini kan sudah mulai, kalau musim-musim kampanye belum dibuka secara resmi sepertinya ya Pak ya untuk bulan ini ya. Nanti resminya baru akan dibuka pada bulan Desember. Bulan ini. Bulan ini sudah mulai ya. Tanggal 28 sudah mulai untuk. Nah, kalau menurut dari Pak Hairudin sendiri nih sebagai yang sedang mengamati tentunya, apalagi kerukunan itu kan nomor satu. Nah, kalau untuk tahun ini seperti apa nih Pak? Apakah aman-aman saja atau bagaimana? Ya, memang kampanye itu baru akan dimulai 28 November sampai dengan 10 Februari. Tapi proses sosialisasi hari ini itu sudah mulai jalan. Dan itu tidak salah sepanjang memang pada tingkatan sosialisasi, belum kampanye gitu. Karena memang pemilu 2019 misalnya kampanye kita cukup panjang, 180 hari. Ini hanya 75 hari, kurang dari 3 bulan. Oleh sebab itu proses-proses sosialisasi memang tidak salah untuk dilakukan. Nah, hanya saja sosialisasinya itu harus pada tataran sosialisasi saja gitu, belum kampanye. Apa bedanya sosialisasi dengan kampanye? Lah, kalau kampanye itu sudah pada ajakan-ajakan untuk memilih, ayo gitu coblos, ya. Ayo gitu coblos, ya, dan lain sebagainya. Kalau sosialisasi itu belum gitu ya, baru pada tahap ini loh saya nanti akan mencalonkan diri atau mungkin saya mendukung si A untuk mencalonkan diri, tapi belum pada ajakan-ajakan, belum ada misalnya ajakan untuk ayo coblos gitu dan lain sebagainya. Jadi cuma kalau misalkan mau perkenalkan diri saya sebagai calon gini-gini sah ya Pak ya. Boleh ya, asalkan jangan mengajak untuk ayo nyoblos seperti itu ya. Nah, mungkin yang harus dihindari juga adalah kerukunannya atau kedamaiannya, dan juga jangan mudah terprovokasi apalagi termakan hoax nih. Nah, ini bagaimana nih Pak tanggapannya? Maksudnya kita bukan hanya yang muda saja tetapi yang dewasa
pun kadang mudah sekali yang namanya termakan hoax. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya itu atau mengantisipasinya? Ya, saya kira memang harus saya sampaikan kepada Kang Mas dan Bayu dimanapun berada bahwa tantangan pemilu kita itu ada 3. Yang pertama itu ujaran kebencian, yang kedua berita hoax, dan yang ketiga adalah kampanye hitam. Lah, 3-tiganya ini kemudian harus kita hindari dalam rangka menyambut pesta demokrasi ini. Lah, di samping itu juga bahwa kewajiban kita sebagai generasi muda itu tentu saja menjaga iklim kondusif di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini adem ayem gitu jateng gayeng gitu. Lah, maka harus kita jaga betul agar pesta demokrasi ini benar-benar pesta, benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Terutama sekali generasi muda kita ini, terutama generasi milenial dan Gen Z ini kan suka main medsos-medsos ini gitu media-media online gitu. Saya tadi mau ke sini baru saja membaca tulisan dari Suara Merdeka. Ternyata Mafindo, masyarakat anti hoax, anti fitnah, itu mencatat tahun 2023 ini menjelang pemilu 2024 ini sudah 1731 berita hoax yang ditemukan gitu. 1731 itu baru banyak sampai ya, Pak? dengan bulan September. Lah, sementara tahun 2019 ketika itu juga tahun pemilu itu hanya menemukan 1.500 berita hoax. Nah, artinya tahun ini sudah lebih banyak dibandingkan dengan tahun pemilu 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Lah, yang menarik ditemukan bahwa di antara 1731 berita hoax itu 50% lebihnya itu mengarah kepada politik. Justru mengarah kepada politik dan itu juga tentu tidak terlepas dari kaitan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Iya, dan itu hampir separuhnya sendiri ya, Pak ya. Nah, kadang kan kalau misalkan kita tidak tahu nih, literasinya juga kurang seperti itu kan, orang mudah percaya nih, Pak. Nah, mungkin ada tips-tips gak sih? Oh, ini mungkin jangan dihindari, maksudnya harus dihindari seperti ini, berita yang seperti ini, atau nanti kalau misalkan nemu berita yang begini harus bagaimana gitu, ada tidak Pak tipsnya? Ya, jadi memang tidak mudah untuk membedakan apakah ini berita hoax atau ini berita benaran. Betul. Lah, maka saya sarankan kepada Kang Mas dan Bayu sebaiknya mengikuti literasi, mengikuti edukasi yang juga secara langsung. Jadi istilahnya kalau di medsos itu sifatnya konfirmasi, betul. sifatnya informasi awal, gitu ya. Tetapi edukasi langsung itu saya kira juga perlu. Jadi jangan mudah langsung percaya seperti itu ya, Pak ya. Apalagi kan kita generasi muda harusnya juga lebih bisa kritis ya. Harus kritis membedakan ini benar nggak ya sumbernya, seperti itu ya, Pak ya. Tapi sejauh ini apakah mereka ini percaya, Pak? Maksudnya generasi muda ini dia akan mudah percaya begitu saja dengan berita-berita yang masuk ke dalam media sosial, karena kan pengguna media sosial lebih banyak pasti dari anak-anak muda kita ini kan. Ya, ini sangat tergantung kepada tingkat pendidikan generasi muda. Kalau generasi muda kita pendidikannya itu paling tidak lulusan SMA ke atas, dan dia juga rajin baca gitu ya, mungkin nilai-nilai yang difahami juga banyak, wawasan luas, saya kira tidak akan mudah untuk percaya. Nah, itu yang paling penting yang diharapkan yang seperti itu. Penting, Nah, terus kendalanya nih Pak, atau bagaimana sih perjuangannya untuk meyakinkan nih generasi muda, karena memang sebenarnya kan suara mereka itu penting dan mungkin mereka tanpa sadari wah paling saya nggak nyoblos nggak apa-apa gitu. Nah, bagaimana sih memahamkan mereka agar mereka itu benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya kalau suara mereka itu memang benar-benar penting gitu, Pak? Ya, saya kira memang harus ada proses edukasi. Kami kebetulan Kesbangpol Provinsi ini terus hari-hari ini bertemu dengan generasi muda untuk sebuah edukasi. Hari Sabtu kemarin saya baru bertemu dengan generasi muda Forum Pembauran Kebangsaan. Mereka juga sepakat bahwa kita boleh berbeda etnis, berbeda suku, tapi kita tetap bersatu dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka sepakat bahwa pemilu ini harus dilakukan secara damai. Gitu ya. Ada pemilu damai yang dikehendaki oleh generasi muda. Jadi saya kira sepanjang Kang Mas dan Bayu itu mau berinteraksi untuk mengikuti proses pendidikan politik, insya Allah sepakat kok akan melaksanakan pemilu damai. Benar. Jadi semuanya itu berawal dari kita dulu nih ya. Maksudnya dari diri sendiri dulu nih yang harus sadar kalau kita itu penting gitu kan. Maksudnya suara kita itu penting untuk menentukan 5 tahun ke depan negara kita mau dibawa kemana, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas di depan agar kita tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax yang berkembang di luar sana, kemudian ada ujaran kebencian tentunya juga. Nah, kalau untuk program mengedukasi nih Pak untuk generasi-generasi muda, apakah sejauh ini sudah disiapkan atau memang sudah ada wadahnya seperti itu atau bagaimana? Silakan. Ya, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah itu telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk memfasilitasi generasi muda. Antara lain misalnya kegiatan sindikasi positif untuk berita-berita yang ada di medsos. Ya, diantaranya itu teman-teman mahasiswa, lalu kemudian organisasi pemuda, itu kita fasilitasi. Dan ke depan kita terbuka untuk selalu memfasilitasi generasi muda ini, karena kami sadar bahwa pemilih kita itu lebih dari 50% adalah generasi muda. Lebih dari 50% ya Pak ya. Kalau kita lihat daftar pemilih tetap di Provinsi Jawa Tengah misalnya sebanyak 28 juta lebih, hampir 15 juta itu dari generasi muda, dalam hal ini milenial dan Gen Z. Nah, maka terus kita memfasilitasi agar generasi muda ini bukan sekedar mencoblos, tapi menjadi pemilih aktif. Nah, apa bedanya hanya mencoblos dengan pemilih aktif? Menjadi pemilih aktif ini harapannya juga ikut melihat program-program dari para calon itu, lalu kemudian bisa memastikan bahwa pilihan itu memang benar-benar berdasarkan pilihan yang rasional yang dilakukan oleh si pemilih generasi muda ini. Jadi kalaupun nanti mau memilih itu harus benar-benar dipelajari dulu ya, calon-calonnya siapa saja, kemudian visi dan misinya, tugas-tugasnya seperti itu ya Pak ya. Dan itu semua bisa diakses, misalkan ada nggak sih situs resminya atau misalkan wadah resminya, misal jangan mudah percaya di media sosial dulu, tapi nanti lihatlah di portal-portal berita atau bagaimana gitu Pak? Ya, Kesbangpol juga menyiapkan medsos, Instagram, lalu kemudian Facebook, TikTok juga ada. Lah itu juga media untuk pembelajaran bagi generasi muda. Karena bagi kami generasi muda ini agen perubahan. Betul. Jadi harus benar-benar mantap, dia harus benar-benar berdasarkan rasionalitas yang sesuai dengan ilmu pemilu gitu ya. Karena lagi-lagi generasi muda ini kalau dia hanya mencoblos saja, berarti dia hanya sekedar followers gitu. Betul. Tapi kalau dia menjadi pemilih aktif, harapannya dia juga sebagai leader. Leader ini kan juga berarti di samping dia memilih, dia juga sebagai edukator dan juga rasionalitas yang tentang kepemiluan itu menjadi dasar untuk menentukan hak pilihnya. Benar-benar, apalagi kan mereka juga sejauh ini lebih kritis ya. Jadi mereka bisa tahu kan, maksudnya harus dicari dulu nih kebenarannya seperti apa. Kemudian apakah program-programnya benar-benar nanti akan realistis seperti itu ya Pak ya. Nah itu tadi adalah cara-cara bagaimana agar generasi muda tentunya bisa mengenali calon-calonnya seperti itu. Harus ya Pak ya. Membeli kucing dalam karung. Betul. Kan harus betul. Katakanlah membeli kucing, tadi saya ngomong membeli kucing. Pastikan kucingnya sehat gitu ya. Pastikan kucingnya itu misalnya senangannya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya jangan di dalam karung gitu belinya. Dan selain presiden dan wakil presiden, mereka juga harus mencoblos tentunya untuk kepala
daerah juga, maksudnya DPRD atau DPR yang serentak juga itu Bapak. Berarti mereka juga paling tidak harus mengenali calon-calonnya, bukan hanya presiden dan wakil presiden, seperti itu. Ya, kalau kita berbicara pemilu di 14 Februari, maka yang akan dipilih itu adalah pertama presiden dan wakil presiden. Yang kedua anggota legislatif. Anggota legislatif itu mulai dari DPD, anggota DPD, lalu kemudian anggota DPR RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten kota. Tapi kalau untuk pemilihan serentak 2024, maka yang dimaksud adalah pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota, wakil wali kota. Itu rencananya akan dilaksanakan tanggal 27 November. 27 November 2024. Iya, Dan untuk 14 Februarinya itu tadi yang sudah disebutin tadi ya Pak, yaitu presiden, wakil presiden dan anggota legislatif. Baik yang di DPD maupun di DPR. Mulai dari DPR pusat sampai kabupaten atau kota. Nah, itu semuanya juga sudah bisa dilihat nama-namanya siapa, mungkin di jalan-jalan juga sudah mulai ada yang ditempel-tempel seperti itu ya Pak ya. Sekarang baru masuk dalam kategori calon daftar tetap, tapi belum ditetapkan. Belum ini ditetapkan akan ya Pak ya. Masuk dalam tahap menjadi daftar calon tetap. Itu nanti jadi dikenalin semuanya nih, karena karena tidak boleh cuma memilih yang wakil presiden dan presidennya sementara yang lainnya tidak dipilih seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai seperti itu karena kan itu serentak juga serentak. Nah, kalau pemerintah nih merespon tantangan seperti akses informasi dan kesadaran politik, maksudnya akses informasi ke adik-adik kita, maksudnya ke anak-anak SMA ya tentunya ya Pak ya, dan mahasiswa-mahasiswa, itu upaya mendukung akses informasinya dari Kesbangpol sendiri seperti apa nih Pak? Kami menyadari bahwa generasi Gen Z dan generasi milenial yang kita sebut generasi muda hari ini itu lebih menggunakan media online. Medsos itu tidak bisa kita pungkiri. Maka narasi-narasi itu juga kita sebarkan melalui medsos. Medsos itu memang menjadi media sosialisasi juga. Lalu kemudian ketika kita menemukan berita-berita yang hoax, itu juga segera kita koordinasi dengan Diskominfo terutama. Lalu kemudian itu distempel, oh ini berita hoax gitu. Tetapi lagi-lagi tidak mudah untuk membedakan apakah itu hoax atau tidak hoax. Betul. Maka sebaiknya kita semuanya cermat untuk melihat itu semua. Benar. Dan Mavindo ini juga sepertinya juga ini ya, banyak perannya juga, karena kan dia juga punya bagaimana sih membedakan antara ini berita hoax dan ini berita yang benar. Pasti nanti ada tips-tipsnya sendiri ya Pak ya, karena kan sekarang itu sangat beda tipis ya antara mana yang beneran, mana yang ini palsu seperti itu ya. Jadi memang kita harus benar-benar waspada. Itu dia. Kami pun juga selalu melibatkan Mavindo kalau misalnya ada acara-acara mengumpulkan generasi muda, terutama untuk sosialisasi lewat medsos. Seperti itu ya. Karena gencar melalui medsos. Kalau misalkan pengen butuh informasi bagaimana yang baiknya berpolitik atau seperti apa, bisa langsung di follow Instagramnya Kesbangpol seperti itu ya. Bahkan nggak cuma di Instagram, di TikTok juga ada nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Semuanya komplit ya. Kita akan langsung menjawab pertanyaan nih Bapak. Ada Ruri yang ada di Banyu Biru mau minta tanggapan dari Pak Hairudin tentang pendukung paslon yang terlalu fanatik sampai menghasut orang-orang untuk satu suara dengan mereka, dan terkadang juga menimbulkan perselisihan dengan orang-orang yang berbeda pilihan dengan mereka. Nah, kira-kira tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk orang-orang yang seperti ini bagaimana Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ruri. Saya kira pertanyaan yang bagus ini untuk semua Kang Mas dan Bayu dimanapun berada. Jadi pemilu itu sebuah proses untuk memilih penguasa, apakah itu penguasa yang di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Jadi sebuah proses itu bukan tujuan gitu. Jadi tidak perlu sampai terlalu fanatik. Ya, bolehlah fanatik dikit gitu, tapi jangan terlalu, karena sesuatu yang terlalu itu tidak boleh memang gitu. Lalu bagaimana sikap kita
terhadap orang-orang yang seperti ini, apalagi kalau sudah sampai menghasut gitu ya kepada orang lain. Ya itu tadi proses edukasi, komunikasi politik. Maka saling mengingatkan itu penting. Jadi tidak harus saya yang saling mengingatkan, tapi bisa jadi Mbak Yu atau Kang Mas yang berada di lapangan menemukan kasus-kasus seperti itu diingatkan. Diingatkan, ya jangan sampai terlalu fanatik, jangan menghasut gitu ya. Karena lagi-lagi pemilu itu bukan tujuan akhir dari segalanya. Pemilu itu hanya proses yang demokratis untuk menentukan pemimpin. Dan ketika pemimpin ini terpilih, tugasnya berat loh. Tugasnya nanti bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana kita bisa menuju masyarakat adil dan makmur. Ini kan masih PR besar. Jadi intinya kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, itu kita ingatkan. Kita ingatkan, kita saling memberi edukasi bahwa terlalu fanatik itu tidak bagus. Apalagi kalau sudah sampai menghasut gitu itu tidak baik. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara pemilu ada konflik nanti yang muncul di antara tetangga, lingkungan pun juga tidak baik. Lagi-lagi pemilu itu pesta. Pesta itu sesuatu yang menyenangkan. Ayo kita siapkan diri, salurkan suara kita dengan suasana yang menyenangkan. Itu dia, betul. Nah, dan cara menegurnya pun juga harus lebih hati-hati ya Pak ya. Jangan yang pakai emosi juga, karena kalau pakai emosi nanti mental ya. Jadinya mental ya. Nah, kadang juga antara orang tua dan anak atau mungkin dalam keluarga pun juga kadang ada berbeda pandangan ini Pak. Kadang kan juga seperti itu, banyak ditemuin juga kan. Diskusi boleh. Diskusi boleh. Misalnya dalam satu keluarga itu berbeda pilihan, lalu kemudian berdiskusi boleh. Lah, kalau misalnya nanti sampai pada kesimpulan untuk menetapkan satu calon, itu bagus. Tetapi kalau misalnya toh tidak ada kesimpulan untuk menetapkan satu calon, masing-masing kukuh dengan pandangannya masing-masing, ya udah gitu loh. Itulah namanya demokrasi. Gitu. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu sesuatu yang memang dibenarkan dalam pemilu. Lah, yang penting kan pemilu itu berjalan secara demokratis. Nah, dalam pengertian demokrasi ini juga tanpa ada tekanan. Jadi kemudian orang itu bebas untuk memilih siapa saja untuk menyalurkan suaranya tanpa ada tekanan. Justru kalau ada tekanan-tekanan itu tidak lagi demokratis gitu ya, karena orang kemudian tidak bebas untuk menyalurkan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Yang penting kan apa yang dia pilih itu yang tadi saya katakan, tidak kemudian menebak kucing dalam karung tapi benar-benar memahami yang dia pilih itu siapa. Karena tantangan kita ke depan, misalnya isu hari ini, misalnya Kesbangpol itu paling tidak ada 3 ini isu besar. Yang pertama itu korupsi, yang kedua narkotika, yang ketiga itu terorisme. Lah kalau misalnya calonnya itu misalnya itu anti pada 3 hal inilah, kan kita sudah bisa melihat. Betul. Jadi memang harus kapasitasnya benar-benar dilihat di sini ya Pak ya. Kalau kemampuannya harus kritis bagaimana kemampuan seorang pemimpin. Tetapi lagi-lagi kembali kepada hak pemilih masing-masing untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Itulah namanya demokrasi. Justru kalau misalnya diam aja, saling menekan, ikut gitu ya. Diam saja atau saling menekan, itu juga kualitas demokrasinya tidak bagus. Betul. Seperti itu ya Mbak Ruri yang ada di Banyu Biru. Semoga sudah bisa menenangkan hati dan bagaimana nanti untuk menanggapi hal tersebut kepada orang-orang yang mungkin terlalu memaksakan ya Pak ya, memaksakan pilihannya. Berikutnya ada Sugeng yang ada di Salatiga. Maaf Pak ketinggalan, ada nggak sih Pak program berkenaan dengan yang muda yang peduli politik? Karena menurut saya warga kita harusnya punya pendidikan dan kesadaran politik sendiri mungkin, dan tentu saja jadi kesadaran berpolitik warga kita juga dipengaruhi ya peran pemerintah dalam mendidiknya. Ya, betul.
Jadi peran pemerintah, memang peran negara harus hadir untuk memberikan edukasi terhadap generasi muda. Lah maka sekarang keran-keran informasi itu harus dibuka, dan kami juga terbuka untuk itu. Makanya Mbak Yu dan Kang Mas yang menginginkan informasi yang lebih akurat, itu bolehlah menghubungi kami. Kita punya kanal-kanal informasi lewat Kesbangpol se-Indonesia, lewat Kesbangpol Kabupaten Kota kalau di Jawa Tengah, lewat medsos kita kalau perlu juga saling japri dengan kita pun juga tidak ada masalah. Dan kami selalu menyebarkan nomor HP kok kepada generasi muda, termasuk juga Instagram kita sebar, karena itu memang media untuk komunikasi hari ini untuk generasi muda kita. Seperti itu ya Mas, siapa tadi namanya, ada Mas Sugeng yang ada di Salatiga. Berikutnya ada Wardi yang ada di Demak. Bapak, ini kan salah satu beberapa paslon kita ini ada yang dari dulu mereka sempat bekerja di instansi dan juga pernah menjadi TNI seperti itu. Nah, kira-kira apakah itu nanti bisa netral? Karena kan takutnya masa-masa mereka ya dari orang-orang dalam itu sendiri. Nah, bagaimana sih peran pemerintah ini untuk menetralkan agar tercipta pemilu yang aman dan damai? Dari Demak ini Pak, monggo silakan. Mas Wardi dari Demak, saya kira ini juga pertanyaan yang bagus ya, bahwa memang netralitas itu harus ada, terutama kepada kami misalnya dari unsur PNS, TNI, Polri, itu memang kita harus netral. Bagaimana sih netral itu gitu ya? Ya netral itu tidak memihak. Lah kenapa tidak memihak? Karena kami misalnya sebagai ASN atau siapapun lah dari TNI, Polri, di situ ada fungsi kita sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Lah kalau misalnya nanti condong kepada salah satu calon, lah itu berpotensi untuk menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan di situ. Lah maka memang kalau tidak netral, kita juga siap kok untuk ditegur, untuk dijewer. Anda tidak netral misalnya. Kita siap. Semuanya kan alam demokrasi seperti ini, kita harus saling mengingatkan. Betul sekali. Jadi Mas Wardi tidak usah khawatir. Kalau menemukan yang tidak netral, itu bisa dilaporkan. Oh, ada tempat kanal pelaporannya juga Bapak. Bawaslu kan menampung juga laporan-laporan bagi yang tidak netral. Dan itu tenang saja, karena mereka juga para ASN dan juga TNI Polri sudah menandatangani netralitas seperti itu ya. Fakta integritas. Sekarang harus netral. Dan itu dibacakan setiap apel pagi hari Senin. Betul sekali. Saya tadi baru memimpin apel pagi dan itu dibacakan. Dan itu selalu dibacakan. Jadi jangan khawatir untuk Mas Wardi yang ada di Demak seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya pasti mereka punya pilihan sendiri-sendiri, tapi tidak boleh ditunjukkan ya. Kita harus memilih siapa gitu ya Pak ya. Dan disinilah juga saya kira Kang Mas dan Bayu itu kontrol masyarakat, kontrol sosial. Ya, apa yang tadi saya sampaikan itu kan memang aturannya begitu. Tapi apakah pelaksanaannya itu seperti dilakukan betul lah? Disinilah perlu kontrol dari masyarakat. Gitu ya. Kontrol sosial harus ada. Gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan nanti Anda menemukan kecurangan-kecurangan, langsung bisa dilaporkan, baik itu melalui Bawaslu dan juga Kesbangpol. Mungkin ingin curhat-curhat sedikit boleh ya Pak ya. Boleh. Semuanya terbuka, buat warga masyarakat tentunya ya. Ada yang terakhir ingin disampaikan nih dari Pak Hairudin sesuai dengan tema kita hari ini, upaya Pemprov Jateng mengajak generasi muda mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis. Silahkan Bapak. Ya, generasi muda, Kang Mas dan Bayu, ayo jangan lupa datang ke TPS sebagai pemilih kritis di tanggal 14 Februari 2024 dan juga 27 November 2024 untuk pemilihan serentak. Dan mungkin ada pesannya nih Pak, sebelum memilih pastikan dulu, dikenali dulu nih calon-calonnya. Monggo silahkan Pak. Ya, jadilah pemilih yang aktif, kritis, kenal calonnya, kenal program kerjanya. Pastikan generasi muda tidak sekedar sebagai pengikut, bukan sekedar sebagai followers, tapi juga leaders. Leaders dalam pengertian menjadi pemilih
aktif, kritis, dan juga bisa memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya. Oke, seperti itu ya Pak. Baik, kalau begitu terima kasih buat Pak Hairudin yang sudah hadir tentunya dan juga sudah memberikan banyak sekali ilmu pagi hari ini untuk generasi muda kita tentunya, biar nantinya tidak salah pilih seperti itu, karena suara mereka ini adalah penentu untuk 5 tahun ke depan kinerja siapa yang akan memimpin Indonesia. Seperti Sangat itu ya. Betul sekali. Baik, kalau begitu terima kasih untuk seluruh Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan kita melalui siaran radio dan juga live streaming melalui YouTube channel kita. Dan saya Dian Risti bersama Pak Hairudin mohon undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.